Ikut grup sana, ikut grup sini, disuruh apa? Full margin, Pak. Full margin. Kalau full margin gitu, Ya itu, langsung lenyap. pasti cuan katanya kan. Ini tentu saja kan menimbulkan ketakutan yang luar biasa oleh pelaku keuangan. Kalau market crash seperti ini, apa solusinya, Pak? Iya, solusinya itu, Pak. Saya cuma bisa hanya memberikan sharing, opini, apapun itu, kamu sendiri yang menentukan. Hai, what's up guys? Welcome back YouTube channel The Reva Journal bareng gue Reva Faruk, and samping gue adalah Yuda. siapa lagi kalau bukan yang kemarin teriak-teriak MC terus. Dan akhirnya tadinya berawal dari trader yang MC, malah sekarang jadi bagian daripada tim The Reva Journal. Media sharing tentang passion belajar dunia trading, psikologi, analisa, banyak hal lah. Jadi bukan cuma trading aja, tapi kita bicara keseharian kita juga. Kita akan bahas masih relate nih sama yang 31 kemarin. Dikupas tuntas, Pak, masalah tentang SVB kemarin. SVB, Silicon Valley Bank. Sebenarnya mau dibahas apa? Itu nanti, Pak, setelah disuruh subscribe ini, Pak. Oke, jangan lupa kalau memang konten ini bermanfaat, subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa banyak-banyak aja komen. Siapa tahu komen teman-teman itu yang justru jadi judul the next konten kita. Betul. Pak, kelihatannya seger banget nih, Pak, habis refreshing ke Bali nih, Pak. Mau bagaimanapun, sekuat apapun, kita butuh yang namanya refresh. Betul, trading itu nggak kayak robot, Pak, harus butuh refreshing. Ya iyalah, sedangkan mesin aja kalau dipakai nonstop panas, lama-lama malah mati mesinnya. Nah, itu. Nah, manusia juga pasti butuh istirahat. Betul. Itu yang mempengaruhi kita psikologi ketika melakukan transaksi. Ketika sesuatu itu terus dipaksakan bekerja, manusia terus berpikir tanpa henti, itu bisa berakibat fatal loh. Karena trading ini kan bisa dikatakan 90% adalah psikologi. Apalagi kita berhadapan kemarin juga dengan market crash. Ya, nah itu. Ini kan di konten 31 kan kita membahas SVB yang collapse atau bangkrut nih. Banyak nih komen teman-teman yang di YouTube sama di DM ngomong bahwa harga gold itu sangat rally, Pak. Selama 1 minggu. Selama 1 minggu. Nah, itu cara mengatasinya gimana itu, Pak? Kita perhatikan XAUSD itu kan sebelum tanggal 6 ya, itu kan terkoreksi, benar nggak? Ya. Bahkan pada tanggal 8 harga XAUSD itu sempat menyentuh area 1809, di mana saat itu banyak yang berpikir bahwa gold kemungkinan akan terus terkoreksi. Namun keluar berita perbankan Amerika mengalami kehancuran. Oke, dan biasanya ini dia yang disebut dengan unpredictable pasar. Tugasnya seorang trader adalah membaca. Kalau analisa kita salah, tetapi kita tahu kenapa analisa kita salah, berarti Anda seorang trader. Kalau analisa Anda salah, tapi Anda nggak tahu kenapa Anda salah, berarti Anda trading tidak berdasarkan apa yang Anda lihat. Anda trading hanya berdasarkan apa yang Anda pikir. Berarti itu bukan trading, itu gambling. Logika aja, karena trading itu harus berdasarkan data. Pakai data aja bisa salah, itulah dunia pasar. Apa aja bisa terjadi. Kita hanya bisa membuat prediksi dan melakukan ini yang disebut dengan seni mengelola resiko dan peluang. Jadi tadi maksudnya adalah kalau market crash seperti ini, apa solusinya, Pak? Iya, solusinya itu, Pak. Ini solusinya apa nih? Ketika kita open transaksi, ini sebenarnya udah sering kita bahas kok. Selalu gunakan stop loss. Ada yang bilang stop loss cara cepat bikin rugi. Kalau orang ngomong seperti itu, saya pastikan berarti dia tidak paham apa itu pentingnya money management. Dia tidak paham apa itu probabilitas pasar. Pasar bisa bergerak semaunya. Pasar bisa jahat banget sama kita. Stop loss adalah bagaimana cara kita melindungi modal kita ketika kita melakukan analisa salah, dan kita tetap baik-baik saja dengan cara seperti apa? Selalu menggunakan stop loss dan mengkalkulasi ketika kena stop loss, resikonya tidak boleh lebih dari 1%, ya maksimal 2%. 2%. Pertanyaan saya, kalau 2% akan merusak psikologi nggak?
Harusnya enggak, Pak. Enggak dong. Harusnya enggak. Dengan menggunakan stop loss di dalam setiap transaksi, berarti kita sudah disiplin dengan sistem trading kita. Iya. Dan yang pasti kita sudah menjadi seorang trader yang realistis. Dan untuk maju, nggak bukan adalah hanya trader yang realistis. Pak, ini kasus SVB kemarin itu kan sangat ngefek banget di dunia trading ya, Pak? Financial market lah. Ya. Dunia keuangan, perbankan. Nah, Pak Reva kan orangnya kan fundamental banget nih. Menurut Pak Reva gimana, Pak? Ada yang bilang kalau misalnya Reva fundamental banget, berarti seolah-olah Reva mengabaikan teknikal. Sebenarnya saya nggak bilang analisa teknikal itu jelek, tetapi alangkah baiknya kalau misalnya dari teknikal saja orang bisa menghasilkan profit, apalagi kalau dia bisa mengkombinasikan dengan analisa fundamental. So, berarti analisanya jadi lebih matang. Dan dia setidaknya, kalaupun dia untung atau rugi sekalipun, dia tahu kenapa dia untung. Dia tahu kenapa dia rugi. Itu sih esensi daripada seorang trader dalam menganalisa pasar. Apakah ini kondisi ekonomi cukup berbahaya? Yes. Kenapa seperti itu? Kita bicara sebetulnya kejadian-kejadian guncangan ekonomi ini sebelumnya udah pernah terjadi. Jadi kita bicara Great Recession. Masih ingat waktu George Soros profit besar dengan memanfaatkan berita fundamental, dan itu disebut dengan Black Wednesday tahun 1992. Dia bareng dengan Stanley Druckenmiller. Nah, Stanley Druckenmiller ini adalah partnernya dan juga murid daripada seorang George Soros. Masuk di krisis keuangan dunia tahun 1997. Nah, kalau 1997 ini saya masih sekolah nih. Indonesia juga mengalami kan, yang tadi harga dolarnya murah, tiba-tiba lompat ke belasan ribu waktu itu. Lalu krisis perbankan di tahun 2023 dimulai dengan runtuhnya Silicon Valley Bank, kemudian diikutin oleh Signature Bank juga. Pertanyaannya, apakah ini wajar? Ya wajar-wajar aja. Namanya dunia keuangan. Nah, solusinya apa tadi? Ya, ketika kita menjadi seorang trader, kita ini cuma retail trader. Berarti kalau retail trader harus bersikap realistis, fokusnya kepada money management. Suka nggak suka, ketika teman-teman berhadapan dengan market yang atau harga yang tiba-tiba volatile, terbang, ya hitung aja, harga bergerak lebih dari $100 per ounce tanggal 7 bulan 3 aja, itu harga ada di 1.809 kurang. Lompat rally sampai menyentuh, ini tanggal 20, itu harga menyentuh area $2.009 per ounce. Salah satunya impact daripada dampak SVB. Tambah lagi ada pernyataan dari pejabat-pejabat, mulai dari Menteri Keuangan Amerika, Janet Yellen, yang menyatakan tidak ada dana talangan tambahan untuk SVB. Ini tentu saja kan menimbulkan ketakutan yang luar biasa oleh pelaku keuangan. Nah, ini kan pelaku keuangan ini banyak jenisnya. Nah, kita ini adalah yang bagian cuma retail tradernya. Jadi retail trader bagaimana caranya supaya jangan sampai keseret arus? Ya, stop loss. Pak, tapi kan tidak semua pemula kan mau menggunakan stop loss, Pak. Ya makanya nggak semua pemula jadi pro. Ya udah, nggak usah jadi trader aja, Pak, berarti, Pak. Simpel jawabku. Iya sih. Ya, sekarang kalau ada hal yang simpel kenapa dibuat rumit? Mereka bilang, wah stop loss cara cepat rugi. Ya, Ya karena mereka nggak pernah mau paham tentang betapa pentingnya namanya money management. Stop loss ini masuk ke money management loh, masuk ke risk management loh. Kenapa seperti itu? Seorang trader wajib paham bahwa satu waktu analisa kita bisa salah. Dan ketika salah, apa antisipasinya kalau bukan stop loss? Ya, harus menggunakan stop loss untuk Dan antisipasinya. stop loss itu disiapkan loh. Ya. Cuman tinggal dimasukkan aja angkanya, disesuaikan, dihitung bagaimana kalau kena SL tidak lebih dari 1%. Ya. Kenapa disiapkan stop loss? Karena ketika kita mengalami loss, tidak semua orang berani melakukan cut loss. Contoh, ini sering banget terjadi, terutama teman-teman yang belajar. Analisanya salah, sementara kita udah selesai transaksi karena udah kena SL. Ya. Ya sudah, besok kan intraday, nggak ada paksaan harus open posisi lagi. Aku tanya balik deh. Masih ingat nggak kamu marah-marah? Ya, Pak. Kenapa?
Nah itu Pak, dulu aku over volume nggak gunain stop loss Pak. Nggak pernah mau gunain Nggak stop loss. gunain. Terus ikut grup sana, ikut grup sini, disuruh apa? Full margin Pak. Full margin. Kalau full margin gitu, Ya itu langsung lenyap. pasti cuan katanya kan? Pasti cuan. Kamu yang buat cuan, dia yang cuan. Kita di sini buat konten untuk berbagi pengalaman, bukan cuma cerita profit aja. Profit aja, betul. Kita juga cerita kemungkinan kita rugi. Itulah kenapa kita harus gunain common sense. Nah, gimana cara gunakan stop loss yang baik dan benar? Itu yang paling penting yang kita ingin sampaikan pada episode 32 ini. Justru yang membedakan seorang trader profesional dan pro itu adalah pemahaman tentang cara kelola resiko dengan stop loss ini. Gitu. Tapi kan stop loss ini ada tipsnya juga. Nah, apa itu Pak tipsnya Pak? Biar yang pemula nih loh Pak, biar nggak ngeyel Pak. Stop loss itu harus penting itu Pak. Ya kan kita tahu ya, stop loss ini sebetulnya cara membatasi kita agar kita tidak rugi besar. Karena rugi itu sebetulnya ya wajar-wajar aja, namanya juga belajar. Terus gimana cara menggunakan stop loss? Sebetulnya pernah dengar support dan resisten, bahkan di dalam episode yang lalu kita udah bercerita tentang support dan resisten. Support dan resisten itu kalau pada grafik kelihatan ya, adalah harga di mana yang paling susah ditembus. Kalau resisten adalah tahanan atas, support adalah tahanan harga bawah. Berarti salah satu cara menggunakan atau menentukan titik stop loss adalah taruh aja di area yang paling susah ditembus. Kayak kemarin nih, ini tapi opini saya ya, boleh didengar boleh enggak. Misalnya contoh kita melakukan sell di 1955, resistennya 1959, berarti kita taruh misalnya SL-nya di 1961 atau 1962, berarti fleksibel. Oke. Kemudian cara menaruh stop loss, perhatikan volatile harga. Jadi ranging harga itu kita perhatikan. Itulah gunanya kita tahu harga open, harga tertinggi, harga terendah, kan intraday. Iya, intraday. Intraday artinya perhatikan ranging harga harian. Kalau saya tuh paling males buka posisi ketika ranging harga pendek. Jadi harus buat ranging agak cukup jauh, lalu perhatikan support dan resisten. Dan saya kebiasaan itu buka posisi menunggu, bukan nyari-nyari momen. Apa yang nggak boleh digunakan pada saat stop loss Pak? Maksudnya ketika kita sudah menggunakan stop loss, menggunakan stop loss, apa yang nggak boleh dilakukan? Iya. Kalau kita udah buat stop loss, berarti kita udah menentukan dari awal. Berarti ini udah masuk dalam trading plan kita. Iya. Berarti sudah kita rencanakan. Berarti kalau sudah kita rencanakan, berarti kita nggak boleh rubah dong rencana kita. Setuju nggak? Setuju. Banyak kesalahan para trader pemula adalah mereka suka merubah-rubah SL. Ayo, jawab jujur. Benar apa enggak? Pasti ada Pak. Nggak ada. SL-nya dilebarin, kedikitan, gedein lagi ah. Yang tadinya harusnya rugi saya nggak gede, akhirnya rugi saya jadi berlipat-lipat. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya pernah melakukan hal itu. Dan saya ingin teman-teman tidak melakukan hal tersebut. Kecuali trailing stop loss. Trailing stop loss ini apa maksudnya? Ketika kita lagi profit dan kita tidak ingin kehilangan profit. Jadi artinya ini floating profit. Tapi biasanya pro yang biasanya sudah melakukan ini. Kita naikkan SL-nya di atas harga kita buy. Contohnya, kalaupun ternyata target profit yang kita tentukan nggak dapat, harga terkoreksi, terclose dong otomatis, tapi masih dalam keadaan profit. Kalau itu ngerubah dalam keadaan profit boleh. Tapi kalau dalam keadaan loss kita rubah-rubah atau kita lebarin, itu nggak boleh. Nggak boleh, tambah rugi Pak. Tambah rugi. Terus habis itu lagi, jangan waktu kena stop loss emosi. Kan udah direncanakan. Berarti kalau sudah direncanakan, waktu kena SL kamu udah tahu ruginya berapa. Berarti rugi yang terukur. Yes. Itu dia, itu penting banget. Jadi rugi yang terukur itu adalah keharusan seorang pro trader. Ingat, loss itu ada dua. Loss karena emosi, loss karena sistem. Terus habis itu tentukan batas yang kamu sanggup. Misalnya saya ngomong 1%. Kalau kamu misalnya mau lebih ya silahkan. Ya monggo. Karena saya nggak bisa intervensi siapapun. Saya cuma bisa hanya memberikan sharing, opini. Apapun itu, kamu sendiri yang menentukan. Memang disiplin stop loss itu nggak enak. Disiplin belajar itu nggak enak. Disiplin berproses itu nggak enak, Yud. Betul. Ya, di balik disiplin itu, ketika kita melakukan semua hal tersebut, masa iya sih fail? Logika aja. Karena saya ingat, di balik sebuah kedisiplinan dan ketekunan, pasti ada yang namanya perjuangan, pengorbanan. Nggak pernah mungkin sia-sia jika kita lakukan secara baik dan tentu saja pola pikir yang baik juga. Wah, Pak Reva ini emang mantep kok. Bapak ini dari tadi ngomong tuh emang masuk akal sih Pak. Sangat realistis banget. Jadi untuk pemula, ini cocok lah buat yang baru mau
mulai belajar? Semuanya juga berawal dari pemula, tapi tidak semua pemula bisa jadi Pro. Itu ada tahapnya. Semua serba sulit, betul. Gagal sulit, apalagi yang bebal. Nah itu. Yang bebal itu biasanya ngotot trading dengan modal asal-asalan, abaikan money management. Dikasih tahu SL malah bilangnya wah cara cepat rugi. Ya nggak ngerti money management. Ya kan? Asal-asalan dia. Asal-asalan. Pak, dikasih kata-kata bijak dong Pak untuk pemula Pak, biar semangat tradingnya Pak. Kata-kata bijak apa? Biar motivasi. Sebenarnya ini kata bijaknya saya ambil dari salah satu trader favorit saya. Saya nggak pernah buat konten dan ngeklaim saya ini sukses, tetapi saya ini adalah orang yang belajar. Jadi saya ambil quote dari kata-kata salah satu trader sukses, Bruce Kovner, yang kata orang mana ada sih trader masuk majalah Forbes. Kalau kalian cek, ada namanya Bruce Kovner. Bruce Kovner, dia bilang seperti ini. Seorang trader yang mempersonalisasikan sebuah kerugian, dia tidak akan pernah menjadi seorang trader. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tahu kapan saya keluar, bahkan sebelum saya masuk. Artinya, dia sudah tahu di mana dia melakukan stop loss, bahkan sebelum dia entry. Jadi, ya belajar terus. Berproses. Cintai prosesmu, jalani, nikmati, syukuri. Mudah-mudahan episode ini bermanfaat. Ya. Dan kalian pengen nanya apa? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Nah, satu lagi ada pesan saya nih. Pernah dengar trading for living? Jangan dibalik ya. Tujuan seorang trader adalah trading for living, bukan living for trading. Tahu ya living for trading? Tahu nggak? Itu dia punya chart, dia pantengin dari pagi sampai mau pagi lagi. Indah nggak hidupnya? Enggak pasti. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan buat teman-teman yang muslim menyambut bulan puasa ini, saya Reva Faruk, saya Yuda, dan bersama tim The Reva Journal mengucapkan selamat menyambut bulan puasa Ramadan. Semoga puasanya lancar, semoga ibadahnya semakin lebih baik lagi, semakin banyak berkah yang datang. Itu aja. Nanti kita ketemu lagi di next konten. May Allah bless you all.